Halo guys, para mahasiswaku semuanya. Kembali Rinaldi Munir di sini melanjutkan materi vektor di ruang Euclidean bagian kedua. Selamat menyaksikan dan selamat belajar. Aljabar vektor juga memiliki sifat-sifat seperti halnya pada aljabar bilangan real. Sifat-sifat seperti komutatif, asosiatif, identitas, dan sebagainya. Nah, misalkan U, V, dan W adalah vektor di Rn, dan K serta M adalah skalar, maka berlaku sejumlah sifat-sifat seperti ini. Yang pertama adalah U tambah V sama dengan V tambah U, ini hukum komutatif. U tambah V ditambah W sama dengan U ditambah V tambah W, hukum asosiatif. U ditambah 0 sama dengan 0 ditambah U sama dengan U, hukum identitas. Ya. U ditambah min U sama dengan 0, ya, hukum negasi. Kemudian K dikali U tambah V sama dengan K kali U tambah KV. K ditambah M dikali vektor U sama dengan K, U tambah MU. K MU sama dengan KMU. Ya, 1 dikali U sama dengan U. Sebuah vektor dapat dinyatakan sebagai kombinasi linear dari vektor-vektor lainnya. Nah, misalkan kita memiliki 3 buah vektor yaitu V, W, dan X, ya, vektor di R3, maka vektor U dapat dinyatakan sebagai 3 kali V ditambah 2 kali W dikurang 5 kali X. Ya. Jadi perkalian skalar 3 dengan V, ya, perkalian skalar 2 dengan W, dan perkalian skalar min 5 dengan X menghasilkan sebuah vektor baru yang bernama vektor U. Nah, secara umum, jika W adalah vektor di Rn, maka W dapat dinyatakan sebagai kombinasi linear dari vektor-vektor V1, V2, sampai Vr, ya, sehingga W dapat dinyatakan sebagai W sama dengan K1, V1 tambah K2, V2 tambah dan seterusnya KR kali VR. Yang dalam hal ini K1, K2 sampai KR adalah bilangan skalar. Nah, sebagai contoh untuk nomor 1, tentukan semua skalar K1, K2, dan K3 sehingga memenuhi kombinasi linear K1 kali vektor 1, 2, 3 tambah K2 kali vektor 2, min 3, 1 tambah K3 kali vektor 3, 2, min 1 sama dengan vektor 6, 14, min 2. Nah, vektor ini kita nyatakan dalam bentuk matriks kolom, ya. Vektor ini kita nyatakan dalam bentuk matriks kolom, ini juga dalam bentuk matriks kolom, ini juga matriks kolom. Nah, sehingga kalau kita kalikan skalar K1, K2, K3 ke dalam matriks kolom ini akan diperoleh sistem samaran linear, yaitu K1 ditambah 2K2 ditambah 3K3 sama dengan 6. Ini. Kemudian yang persamaan kedua, 2K1 dikurang 3K2 ditambah 2K3 sama 14. Dan persamaan ketiga adalah 3K1 tambah K2 kurang K3 sama dengan min 2. Nah, sistem samaran linear ini dapat diselesaikan dengan metode eliminasi Gauss yang sudah dipelajari sebelumnya. Diperoleh K1 1, K2 min 2, K3 sama dengan 3. Sebuah vektor dengan panjang sama dengan 1 disebut dengan vektor satuan atau unit vektor. Nah, vektor satuan dilambangkan dengan U. Ya. Nah, jika V adalah sebuah vektor di Rn dan V bukan vektor 0, maka vektor satuan U itu sama dengan seper norma V, ya, dikali dengan vektor V. Atau U sama dengan vektor V dibagi dengan norma vektor V. Ya, norma ini berarti panjang atau magnitud vektor V yang sudah dijelaskan pada video bagian pertama. Nah, vektor satuan U memiliki arah yang sama dengan vektor V. Nah, di sini istilah membagi di sini kurang tepat, ya, karena sebuah vektor tidak dapat dibagi. Oleh karena itu, supaya tidak membingungkan notasinya, maka dituliskan seperti ini. 1 dibagi, ya, norma V dikali V. Ya. Sebagai contoh, misalkan vektor V memiliki komponen 6, min 2, 3, kita diminta untuk menentukan vektor satuan U yang searah dengan vektor V. Nah, pertama kita hitung dulu norma vektor V, ya, yaitu akar dari 6 kuadrat tambah min 2 kuadrat tambah 3 kuadrat, ya, yaitu akar 36 tambah 4 tambah 9, akar 49 sama dengan 7. Nah, sehingga vektor satuannya adalah vektor U, ya, sama dengan 1 dibagi normanya, yaitu 1/7, dikali dengan vektor V, 6, min 2, 3. Sehingga vektor satuan U adalah 6/7, min 2/7, 3/7. Nah, vektor ini panjangnya 1. Nah, untuk membuktikan apakah vektor U panjang 1, kita hitung norma vektor U ini, yaitu akar dari 6/7 kuadrat tambah min 2/7 kuadrat tambah 3/7 kuadrat.
yang kalau diselesaikan, ya ini sama dengan akar 49 per 49 sama dengan 1. Nah, vektor U ini memiliki arah yang sama dengan arah vektor V. Nah, untuk menghitung arah vektor V sudah dijelaskan pada video bagian pertama. Nah, di dalam ruang vektor terdapat vektor satuan standar, ya. Jadi vektor satuan yang digunakan untuk menyatakan sebuah vektor di ruang tersebut, ya, sebagai kombinasi linear dari vektor-vektor standar. Nah, vektor satuan standar di R2 adalah vektor I dan J. Nah, I ini komponennya 1,0 dan J adalah 0,1. Nah, jadi vektor I itu adalah pada sumbu X seperti ini, ya, 1,0, dan vektor J pada sumbu Y 0,1. Nah, setiap vektor V dengan komponen V1, V2 di R2 dapat dinyatakan sebagai kombinasi linear dari vektor-vektor standarnya. Jadi V dapat dinyatakan sebagai V1 kali vektor I tambah V2 kali vektor J. Nah, begitu juga untuk di ruang R3, ya, vektor satuan standar di R3 adalah I, J, dan K. I itulah 1, 0, 0, J 0, 1, 0, dan K 0, 0, 1. Ya. Dan setiap vektor V dengan komponen V1, V2, V3 di R3 dapat dinyatakan sebagai kombinasi linear dari vektor-vektor satuan standarnya, yaitu V sama dengan V1I tambah V2J tambah V3K. Nah, vektor I, satuan standar I adalah ini, vektor satuan standar J ini, dan vektor satuan standar K ini adalah ini. Ya. I adalah 100, J 010, dan K 001. Sedangkan untuk vektor satuan standar di Rn, kita nyatakan dengan notasi E1, E2, sampai En. Ya, E1 dengan komponen 1 dan seluruh sisanya 0, E2 diawali dengan 0, lalu 1 dan seluruh sisanya 0, dan En 0, 0, 0, 1. Sehingga setiap vektor V, ya, dengan komponen V1, V2, Vn di Rn dapat dinyatakan sebagai kombinasi linear, ya, V1 kali E1 tambah V2 kali E2 ditambah, ya, dan seterusnya tambah Vn kali En. Jadi kalau kita memiliki, sebagai contoh di sini, kalau kita memiliki V sama dengan vektor di R2 dengan komponen 8,4, dapat juga kita tulis sebagai 8I kurang 4J. Nah, kalau ini vektor di R3, ya, 6 min 2, 3, berarti 6I kurang 2J tambah 3K. Nah, ini vektor V di R4, ya, berarti 4E1 tambah 6E2 tambah 10E3 kurang E4. Salah satu operasi yang sangat penting di dalam aljabar vektor adalah perkalian titik atau dot product. Nah, definisinya adalah sebagai berikut. Jika U dan V adalah vektor tidak nol di R2 atau R3, maka perkalian titik, ya, atau dot product, atau disebut juga dengan Euclidean inner product antara U dan V didefinisikan sebagai U dot V sama dengan norma U dikali norma V cos theta. Theta adalah sudut yang dibentuk oleh vektor U dan V. Jadi seperti ini vektor U, ini vektor V. Nah, ini sudut theta yang dibentuk oleh kedua vektor tersebut. Nah, ini bermacam-macam kemungkinan sudut theta. Jadi ini misalnya lebih dari 90 derajat, ya. Ini 180 derajat dan ini arahnya ke sini, ya. Nah, jika salah satu dari vektor U dan V, ya, sama dengan 0 atau keduanya 0, maka perkalian titik U dengan V menghasilkan nilai 0. Sebagai contoh, misalkan vektor U 001 dan V 022, ya, ini vektor U-nya, ini vektor V-nya 022, dan sudut yang dibentuk oleh U dan V adalah 45 derajat. Ya, ini bisa digambarkan. Maka dapat kita hitung bahwa perkalian titik vektor U dan V menghasilkan sebuah skalar, ya, yaitu norma U kali norma V cos theta. Nah, norma U berarti akar dari 0 kuadrat tambah 0 kuadrat tambah 1 kuadrat, norma V 0 kuadrat tambah 2 kuadrat tambah 2 kuadrat cos 45. Ya, ini akar 1, ini akar 8 kali cos 45 setengah akar 2. Nah, berarti ini akar 16/2. Itu 4/2 nilainya adalah 2. Ya. Jadi perkalian titik itu menghasilkan sebuah skalar. Ya. Nanti kita akan lihat juga ada lagi operasi yang namanya cross product, ya, perkalian silang. Nah, itu menghasilkan sebuah vektor. Kalau perkalian titik menghasilkan sebuah skalar. Dapat dibuktikan di sini, ya, meskipun buktinya tidak ditunjukkan pada slide ini, jika U sama dengan
U1, U2, U3 dan V sama dengan V1, V2, V3, ini dua vektor di R3, maka perkalian titik U ya dengan V itu sama dengan mengalihkan setiap komponen-komponen yang bersesuaian, yaitu U1 kali V1 tambah U2 kali V2 tambah U3 kali V3. Nah, secara umum ya, untuk dua vektor di Rn yaitu U dan V ya dengan komponennya U1, U2, Un dan V, V1, V2, Vn, maka perkalian titik U dan V adalah U1 kali V1 tambah U2 kali V2 dan seterusnya tambah Un kali Vn. Sebagai contoh kita gunakan kembali contoh 4 ya, yang dalam hal ini U sama dengan 001 dan V 022, yang mana sudah kita hitung perkalian titiknya bernilai 2 ya. Nah, kita dapat juga menghitung dengan menggunakan rumus tadi ya, yaitu U1 kali V1 tambah U2 kali V2 ya, tambah U3 kali V3 ya. Maka U dot V sama dengan 0 dikali 0 ditambah 0 dikali 2 tambah 1 kali 2 ya, yang ini. Itu sama dengan 0 tambah 0 tambah 2 sama dengan 2 ya. Sama hasilnya dengan contoh 4. Nah, contoh lain misalkan U ya, vektor di R4 ya, min 1, 3, 5, 7 dan V min 3, 4, 1, 0, maka perkalian titik U dan V adalah min 1 kali min 3 ditambah 3 dikali min 4 tambah 5 kali 1 tambah 7 kali 0. Ini sama dengan min 4. Rumus perkalian titik ya, U dot V sama dengan norma U kali norma V cos theta dapat kita tulis ulang ya, menjadi cos theta sama dengan U dot V dibagi dengan norma U kali norma V. Sehingga ini dapat digunakan untuk menentukan sudut yang dibentuk oleh vektor U dan V. Atau karena kita sudah mengetahui bahwa U dot V sama dengan U1 V1 tambah U2 V2 tambah UN Vn, maka cos theta ya, sama dengan U1 V1 tambah U2 V2 tambah UN Vn dibagi dengan norma U kali norma V. Sebagai contoh untuk menentukan sudut yang dibentuk oleh vektor U dan V, misalkan vektor U adalah 2, min 1, 1 dan V 1, 1, 2, maka sudut yang dibentuk oleh U dan V dapat kita hitung dengan rumus ya, U1 V1 tambah U2 V2 tambah U3 V3 dibagi dengan norma U kali norma V. Nah, U1 kali V1, 2 kali 1 ditambah min 1 kali 1 ditambah 1 kali 2 ya, yang ini dibagi dengan masing-masing normanya atau panjangnya ya. Ini akan bernilai ya 2 kurang 1 tambah 2 dibagi akar 6 kali akar 6 ya, 3/6 sama dengan setengah. Nah, cos yang bernilai setengah adalah 60 derajat, sehingga sudut yang dibentuk oleh U dan V ini adalah 60 derajat. Nah, perkalian titik memiliki sifat-sifat yang dirangkum sebagai berikut, yaitu jika U, V, W adalah vektor di Rn dan K skalar, maka perkalian titik U dan V ya bersifat komutatif. U dot V sama dengan V dot U ya, atau properti simetri namanya ya. Kemudian U dot V tambah V sama dengan U dot V tambah U dot W. Ini adalah sifat distributif. K kali U dot V sama dengan KU dot V ya. Kemudian V dot V ya itu bernilai besar sama dengan 0 ya. Dan V dot V sama dengan 0 ya jika dan hanya jika V sama dengan 0. Lalu di sini ya, jika U, V dan W adalah vektor di Rn dan K skalar, maka vektor 0 dot V ya sama dengan V dot 0 ya sama dengan 0 ya. Kemudian ya, U tambah V dot W sama dengan U dot W tambah V dot W. U dot V kurang W, U dot V kurang U dot W. Ya. U kurang V dot W sama dengan U dot W kurang V dot W. Dan K kali U dot V sama dengan U ya, dikali K kali V. Teorema lainnya yang juga cukup penting adalah sebagai berikut. Misalkan U dan V adalah vektor-vektor di R2 atau R3, maka kondisi di bawah ini selalu berlaku. Pertama, perkalian titik vektor V dengan dirinya sendiri, yaitu V dot V, itu sama dengan norma V, ya, lalu kemudian dikuadratkan. Atau norma V dapat dihitung sebagai ya, perkalian titik V dot V, ya, kemudian pangkat setengah atau akar dari V dot V. Yang kedua, jika U dan V adalah vektor tidak nol dan θ adalah sudut antara kedua vektor tersebut, maka apabila perkalian titik U dengan V menghasilkan nilai besar dari 0 atau positif, maka sudut yang dibentuk
antara U dan V adalah sudut lancip, ya, atau terletak antara 0 sampai 90, seperti ini, sudut lancip. Kemudian, jika U dot V bernilai negatif, yaitu kecil dari 0, maka sudut yang dibentuk oleh U dan V adalah sudut tumpul, ya, atau lebih dari 90 derajat, ya, antara 90 sampai 180. Kemudian yang ketiga, apabila U dot V sama dengan 0, maka sudut yang dibentuk oleh U dan V adalah sudut 90. Dengan kata lain, U tegak lurus dengan V, ya, atau keduanya ortogonal. Perhatikan dua contoh berikut. Misalkan vektor U memiliki komponen 6, 3, dan 3, vektor V 4, 0, dan min 6. Kita hitung terlebih dahulu dot produk U dan V. Ya. U dot V sama dengan 6, 6 dikali 4 ditambah 3 dikali 0 tambah 3 kali min 6, yaitu 24 ditambah 0 dikurang 18. Ya. Ini sama dengan 6. 6 lebih besar dari 0, yaitu positif, ya. Sehingga sudut yang dibentuk oleh vektor U dan V membentuk sudut lancip atau kurang dari 90 derajat. Nah, misalkan yang kedua, U adalah vektor 416 dan V min 302, ya, maka perkalian titik U dengan V menghasilkan 4 kali min 3 ditambah 1 kali 0 tambah 6 kali 2, itu adalah min 12 tambah 0 tambah 12, 0. Nah, karena nilai perkalian titiknya 0, berarti U dan V saling tegak lurus atau ortogonal, yaitu membentuk sudut 90 derajat. Bagaimana hubungan antara perkalian titik dua vektor U dengan V terhadap perkalian masing-masing normanya? Nah, hal ini ditemukan hubungannya oleh dua orang ilmuwan matematika bernama Cauchy dan Schwarz. Nah, hubungan ini disebut sebagai ketidaksamaan Cauchy-Schwarz. Nah, bunyinya sebagai berikut. Jika vektor U, ya, dengan komponen U1, U2 sampai UN dan V dengan komponen V1, V2, Vn, keduanya adalah vektor di Rn, maka berlaku hubungan nilai mutlak U dot V selalu lebih kecil atau sama dengan perkalian norma U, ya, dengan norma V. Jika salah satu vektor U dan V dinyatakan sebagai matriks kolom, maka perkalian titik antara U dan V dapat dinyatakan dalam tabel berikut, ya. Nah, misalkan vektor U dinyatakan sebagai matriks kolom dan V sebagai matriks kolom juga, maka U dot V itu sama dengan U transpos dikali V, sama dengan V transpos dikali U. Nah, sebagai contoh misalnya U sama dengan 1 min 35, V 540, maka U transpos dikali V itu sama dengan, ya, ini ditransposkan berarti 1 min 35 dikali dengan V, ya, 540 sama dengan min 7. Hasilnya sama saja dengan V transpos dikali U, ya, sama dengan V-nya 540, U-nya 1 min 35 sama min 7. Nah, untuk yang lainnya bisa dibaca di sini. Tadi sudah disebutkan bahwa dua vektor dikatakan saling tegak lurus apabila perkalian titik kedua vektor tersebut sama dengan 0, atau disebut juga dengan ortogonal. Nah, selain ortogonal ada lagi terminologi yang namanya ortonormal. Nah, apa perbedaan keduanya ini? Ya. Nah, dua buah vektor tak 0 U dan V di Rn dikatakan ortogonal atau saling tegak lurus jika dot produk U dengan V sama dengan 0. Kemudian vektor 0, yaitu vektor yang seluruh komponennya 0, selalu ortogonal dengan sembarang vektor lain di Rn. Kemudian, himpunan vektor di Rn disebut himpunan ortogonal jika setiap pasang vektor di dalam himpunan tersebut ortogonal. Jadi kalau misalnya terdapat lebih dari dua vektor, ya, kemudian dinyatakan sebagai himpunan vektor, dan untuk setiap pasang vektor di dalam himpunan itu, ya, perkalian titiknya sama dengan 0, maka dikatakan himpunan vektor tersebut sebagai himpunan ortogonal. Nah, apabila himpunan vektor tersebut berupa vektor-vektor satuan, maka himpunan ortogonal vektor-vektor satuan dinamakan himpunan ortonormal. Ya, jadi ini perbedaan antara ortogonal dengan ortonormal. Perhatikan contoh dalaman berikut. Ya, yang A. Himpunan vektor V1, V2, V3 dengan V1 sama dengan min 2, 1, 1, dan V2, 1, 0, 2, dan V3 min 2, min 5, 1. Ini membentuk himpunan ortogonal. Nah, untuk membuktikan apakah ini himpunan ortogonal, kita harus memeriksa setiap dot produk untuk setiap pasangan vektor.
Jadi kita hitung dot produk V1 dengan V2, V1 dengan V3, dan V2 dengan V3. Nah, di sini kita memperoleh dot produknya semuanya 0. Nah, berarti di sini untuk setiap pasangan vektor dalam himpunan ini, perkalian titiknya adalah 0, dikatakan ini himpunan ortogonal. Tetapi himpunan vektor V1, V2, V3 dengan V1-nya min 3, 4, min 1, V2, 1, 2, 5, dan V3, 4, min 3, 0, ini bukan himpunan ortogonal. Nah, untuk memeriksanya, kita cukup menemukan satu saja perkalian titik, ya, sepasang vektor dalam himpunan itu yang tidak menghasilkan 0. Misalnya V1.V2, ini menghasilkan 3. 3 tidak sama dengan 0, ya. Oleh karena itu, kita tidak perlu memeriksa perkalian titik pasang vektor yang lainnya, sehingga kita simpulkan ini bukan himpunan ortogonal. Nah, himpunan vektor satuan IJK di dalam R3 itu selain merupakan himpunan ortogonal, juga merupakan himpunan ortonormal, ya. Kalau sebagai himpunan ortogonal, itu dapat kita periksa bahwa perkalian titik I.J, I.K, dan J.K itu sama dengan 0. Nah, karena vektor-vektor IJK ini adalah vektor satuan yang panjang 1, maka ini juga disebut sebagai himpunan ortonormal. Setiap vektor dapat diproyeksikan ke vektor lain, asalkan salah satu vektor tersebut bukan vektor 0. Nah, ini dinamakan dengan proyeksi ortogonal. Misalkan U dan V adalah dua vektor di Rn, dan V tidak sama dengan 0. Ya. Jadi misalkan ini U dan V, ya, dua buah vektor di Rn, maka U dapat dinyatakan sebagai U sama dengan W1 tambah W2, yang dalam hal ini W1 adalah proyeksi ortogonal U pada V, dan W2 adalah komponen dari U yang ortogonal pada V. Nah, perhatikan gambar berikut. Kita punya vektor U, ya, kemudian ini vektor V. Kita proyeksikan vektor U ini pada vektor V. Nah, komponen proyeksinya adalah W1, ya. Sedangkan W2 adalah komponen U, ya, yang ini, komponen U yang ortogonal pada V. Nah, sehingga vektor U dapat dinyatakan sebagai penjumlahan W1 ditambah W2. Nah, ini kemungkinan proyeksi yang lain, ya. Misalkan di sini misalnya vektor U lebih pendek dibandingkan dengan vektor V, ya. Atau di sini arahnya, di sini adalah vektor V ke sini, ini vektor U. Nah, maka proyeksi ortogonalnya ini W1, kemudian ini komponen U yang ortogonal pada V adalah W2. Ya. Nah, sekarang pertanyaan adalah bagaimana cara menentukan W1 dan W2 tersebut? Kita tinjau gambar proyeksi ortogonal itu kembali, ya. Jadi ini vektor U, ini vektor W. Nah, ini proyeksi ortogonalnya pada V yaitu W1, sedangkan W2 adalah komponen U yang ortogonal dengan V. Ya. Jadi W1 ini merupakan proyeksi ortogonal U pada V. Ya. Maka W1 dapat dinyatakan juga sebagai perkalian skalar K dengan V. Ya. Jadi W1 itu sama dengan K kali V. Jadi misalnya W1 itu adalah setengah kali V misalnya, ya. Dan W2 adalah komponen dari U, ya, yang ortogonal pada V. Ya. Maka kita dapat menyatakan U ini sama dengan W1 tambah W2, ya, sedangkan W1 adalah K kali V ditambah W2. Kemudian kita lakukan dot produk U dengan V. U dot V sama dengan, ya, U kita nyatakan sebagai KV tambah W2 di dot V. Nah, KV kemudian kita gunakan hukum distributif, ya. KV dot V itu sama dengan K norma V kuadrat, ya, sebagaimana teorema yang sudah dijelaskan tadi. Lalu W2 dot V, ya. Nah, W2 dot V ini sama dengan 0. Dari mana kita tahu? Karena W2 ini tegak lurus dengan V, sehingga perkalian titik antara W dan V ini sama dengan 0, ya. Sehingga yang tersisa hanyalah K, ya, dikali dengan norma V dikuadratkan. Nah, sehingga kita dapat memperoleh K sama dengan U dot V dibagi dengan norma V dikuadratkan. Sehingga kita dapat memperoleh W1 sama dengan K kali V, ya, K-nya adalah ini, ya, yaitu U dot V dibagi dengan norma V dikuadratkan dikali dot V, ya. Sedangkan W2, ya, berarti W2 di sini adalah U dikurang W1, ya. Jadi dari persamaan ini W2 adalah U dikurang W1 sama dengan U dikurang KV, ya. W1 ini sama dengan KV tadi kan, atau sama dengan U dikurang, ya, K-nya adalah
U dot V dibagi dengan normal V dikuadratkan dikali dot V. Ya, jadi ini adalah komponen W1 dan W2 ya, yang merupakan proyeksi ortogonal vektor U terhadap V. Ya. Sebagai contoh, misalkan vektor U adalah 2 min 1, 3, vektor V 4 min 1, 2. Tentukan proyeksi ortogonal U pada V dan komponen U yang ortogonal dengan V. Jadi yang ditanya adalah W1 dan W2. Kita hitung terlebih dahulu U dot V. Ya. U dot V sama dengan ya 2 kali 4 ditambah min 1 kali min 1 tambah 3 kali 2 sama dengan 15. Berarti di sini ya norma V ya dikuadratkan, berarti norma V adalah akar dari ya 4 kuadrat ditambah min 1 kuadrat tambah 2 kuadrat ya kemudian dikuadratkan lagi sehingga hilang akarnya ya. 4 kuadrat tambah min 1 kuadrat tambah 2 kuadrat ya 16 tambah 1 tambah 2 21. Maka komponen W1 yaitu proyeksi U pada V itulah U dot V dibagi dengan norma V kuadrat di dot V. Yaitu ya U dot V adalah 15, V kuadrat adalah 21 ya dikali dengan 4 min 1 2. Sehingga W1 ya 20 per 7 min 5 per 7 10 per 7. Dan W2 sama dengan U dikurang W1. Jadi kita kurangkan saja U-nya ini ya dengan W1. Diperoleh min 6 per 7, min 2 per 7, dan 11 per 7. Vektor normal ya atau kadang-kadang disebut normal saja adalah vektor yang tegak lurus dengan sebuah garis atau sebuah bidang. Jadi ini misalkan garis di sini ya. Nah, vektor yang tegak lurus dengan garis ini yaitu membentuk sudut 90, maka vektor ini disebut dengan vektor normal, disingkat dengan N saja. Nah, kalau ini adalah vektor normal yang tegak lurus pada bidang. Ya. Sekarang bagaimana hubungan antara vektor normal ya dengan garis lurus dan juga hubungan antara vektor normal dengan bidang. Nah, kita tinjau terlebih dahulu ya hubungan antara vektor normal dengan garis lurus. Misalkan ini adalah sebuah garis ya, garis lurus. Lalu terdapat dua buah titik yaitu titik P dengan koordinat X, Y dan titik P0 dengan koordinat X0, Y0. Nah, maka vektor yang tegak lurus dengan garis lurus ini adalah vektor normal N ya, yang memiliki komponen A, B. Jadi vektor N itu kita sebut sebagai A, B ya. Kemudian vektor P0P ya, vektor P0P dapat kita nyatakan sebagai X kurang X0 ya, Y kurang Y0. Nah, karena vektor N dan vektor P0P, ya, kedua garis merah ini ya, ortogonal, berarti dot produk vektor N dengan vektor P0P sama dengan 0. Nah, kalau kita kalikan, berarti A dikali X kurang X0 ditambah B dikali Y kurang Y0 sama dengan 0. Sehingga kita dapat menemukan ini adalah persamaan garis lurus ini. Ya. Kalau untuk pada bidang, ya, misalkan ini adalah titik P0 dengan komponen X0, Y0, Z0, ini titik P, X, Y, Z, ya. Berarti ini adalah vektor P0, P, dan ini vektor normalnya atau normalnya, ya. Misalkan vektor normal N itu komponennya adalah A, B, C, ya. Vektor P0, P, berarti X kurang X0, Y kurang Y0, Z kurang Z0, ya. Ini P0, P, ya. Ingat bagaimana cara menyatakan vektor yang tidak berawal dari titik asal. Ya. Jadi kalau P0P berarti X kurang X0, Y kurang Y0, Z kurang Z0. Begitu ya. Nah, vektor N dan vektor P0P ini ortogonal sehingga dot produknya ya, sama dengan 0. Ya, berarti A dikali X kurang X0 tambah B dikali Y kurang Y0 tambah C dikali Z kurang Z0 sama dengan 0. Nah, ini menyatakan persamaan bidang. Ya. Ini menyatakan persamaan garis. Ya. Dengan normalnya atau vektor normalnya adalah A dan B. Ini adalah persamaan bidang ya, yang dengan vektor normalnya adalah komponennya adalah A, B, dan C. Perhatikan contoh seperti berikut. Persamaan 7 kali X kurang 1 ditambah 2 kali Y tambah 3 sama dengan 0. Ini merupakan persamaan garis lurus yang melalui titik 1, min 3 ya, dengan vektor normalnya adalah 7,2. Sedangkan persamaan
2 kali X kurang 3 dikurang 5 kali Y min 6 tambah 7Z sama dengan 0, menyatakan persamaan bidang yang melalui titik 3, 6, 0. Dengan vektor normalnya adalah 2, min 5, 7. Contoh 12, carilah persamaan bidang yang melalui titik P, ya, 2,6,1 dan tegak lurus dengan vektor normal 1, 4, 2. Nah, persamaan bidang adalah A kali X kurang X0 tambah B kali Y kurang Y0 tambah C kali Z kurang Z0 sama dengan 0. Nah, di sini vektor normalnya adalah 1, 4, 2. Jadi ini menjadi A, B, C. 1, 4, 2. Sedangkan titik yang dilaluinya adalah 261, berarti 261. Nah, tinggal kita sederhanakan ini menjadi, ya, X kurang 2 tambah 4Y kurang 24 tambah 2Z kurang 2. Berarti X tambah 4Y tambah 2Z kurang 28 sama dengan 0. Ini adalah persamaan bidang yang melalui titik 2,6,1 dan tegak lurus dengan vektor 1, 4, 2. Kita sudah tahu bahwa bentuk umum persamaan garis lurus adalah AX tambah BY tambah C sama dengan 0. Nah, maka kita dapat langsung menentukan vektor normalnya, yaitu dengan melihat koefisien X dan Y. Nah, vektor normalnya adalah A, B. Sedangkan pada persamaan bidang, AX tambah BY tambah CZ tambah D sama dengan 0, maka vektor normalnya adalah A, B, C. Sebagai contoh, ya, bagaimana cara menentukan persamaan bidang apabila diketahui 3 buah titik. Carilah persamaan bidang yang melalui titik 3, 2, 1, 2, 1, min 1, dan min 1, 3, 2. Nah, persamaan bidang, ini sudah kita tahu bahwa AX tambah BY tambah CZ tambah D sama dengan 0. Nah, kita tinggal sulihkan atau substitusikan ke 3 buah titik ini, ya, ke dalam persamaan ini. Diperoleh persamaan 3A tambah 2B tambah C tambah D sama dengan 0. Untuk yang ini, 2A tambah B kurang C tambah D sama dengan 0. Untuk yang ini, min A tambah 3B tambah 2C tambah D sama dengan 0. Sehingga kita memperoleh sebuah sistem persamaan linear, ya, yang 3 buah ini. Nah, kita selesaikan SPL ini dengan metode eliminasi Gauss untuk menentukan nilai A, B, C, dan D. Nah, kalau dilihat dari sini, ada 4 variabel yaitu A, B, C, dan D, dan 3 persamaan, maka pastilah solusinya, ya, solusinya banyak, ya. Dengan kata lain, solusi sistem sama linear ini berbentuk parametrik, ya, atau dapat juga kita katakan bahwa terdapat banyak sekali bidang yang melalui ke 3 buah titik ini. Dengan aljabar vektor, kita juga dapat menghitung jarak sebuah titik ke garis dan jarak sebuah titik ke bidang. Nah, yang dimaksud dengan jarak titik ke garis adalah jarak tegak lurus titik tersebut ke garis, ya. Dan jarak sebuah titik ke bidang adalah jarak tegak lurus titik tersebut ke bidang. Nah, untuk menghitung jarak sebuah titik di R2, ya, yaitu titik P0 X0, Y0 dengan garis AX tambah BY tambah C sama dengan 0, kita dapat menggunakan rumus ini. D sama dengan, ya, nilai mutlak AX0 tambah BY0 tambah C dibagi dengan akar A kuadrat tambah B kuadrat. Sedangkan untuk di R3 ditambahkan satu komponen lagi, ya, yaitu AX0 tambah BY0 tambah CZ0 tambah D dibagi dengan akar A kuadrat tambah B kuadrat tambah C kuadrat. Jadi ini misalnya titik P0 itu, nah ini bidang, maka jarak D itu adalah dari sini ke sini. Contoh, tentukan jarak dari titik 1, min 4, min 3 ke bidang 2X kurang 3Y tambah 6Z sama dengan min 1. Nah, ini terlebih dahulu persamaan bidang ini kita nyatakan dengan ruas kanan yang sama dengan 0, ya. Berarti di sini 2X kurang 3Y tambah 6Z sama dengan min 1, 2X kurang 3Y tambah 6Z tambah 1 sama dengan 0. Sehingga kita peroleh A sama dengan 2, B min 3, C 6, dan D 1. Nah, kemudian kita substitusikan ke dalam rumus ini, ya. Sebagai X0-nya 1, Y0-nya min 4, Z0-nya min 3. Nah, kita kalikan, ya, 2 kali 1 tambah min 3 kali min 4 tambah 6 kali min 3 tambah 1 dimutlakkan dibagi dengan akar 2 kuadrat ditambah min 3 kuadrat tambah 6 kuadrat 3/7 jaraknya. Bagaimana menghitung jarak antara dua bidang paralel atau dua bidang yang sejajar? Nah, misalkan kita memiliki dua buah bidang yang sejajar, yaitu bidang V dan bidang W. Maka jarak dari bidang V ke W adalah jarak dari sebuah titik di V, yaitu titik P0, ke bidang W. Ya. Nah, berarti ini adalah vektor normal. Ya.
Nah, sebagai contoh misalkan, tentukan jarak antara bidang X tambah 2Y kurang 2Z sama dengan 3 dan bidang 2X tambah 4Y kurang 4Z sama dengan 7. Nah, kita hitung terlebih dahulu vektor normal untuk masing-masing bidang. Nah, untuk bidang pertama, ya, yang ini, vektor normalnya langsung kita ketahui dari koefisien-koefisien X, Y, dan Z-nya, 1, 2, min 2. Bidang ini, vektor normalnya adalah 2, 4, min 4. Nah, kita pilih sembarang titik di bidang ini misalnya ya, bidang X tambah 2Y kurang 2Z kurang 3 sama dengan 0, kita pilih sebuah titik. Nah, paling mudah adalah ambil Y sama dengan 0, Z sama dengan 0. Ya. Maka kita memperoleh dari persamaan ini, 3 dikurang 2Y ditambah 2Z, ya, 3 kurang 2 kali 0 tambah 2 kali 0 sama dengan 3. Berarti sebuah titik di bidang ini adalah 3, 0, 0. Nah, kemudian kita hitung ya, jarak dari titik ini ke bidang ini. Ya, dengan menggunakan rumus D tadi, ya, jarak dari titik ini ke bidang ini. Nah, dengan mensubstitusikan nilai-nilai X0, Y0, Z0, ya, kemudian ini A, B, C-nya, ya, dan D-nya, maka kita memperoleh nilainya adalah 1/6. Kedudukan sebuah garis terhadap bidang ada 3 kemungkinan. Pertama, garis tersebut memotong bidang atau menembus bidang, ya. Memotong bidang pada sebuah titik, ya, misalkan titik P. Yang kedua, kemungkinan kedua, garis tersebut sejajar dengan bidang, seperti ini. Kemudian ketiga, garis tersebut terletak pada bidang. Nah, perhatikan. Tinjau contoh 16 berikut. Diketahui bidang P dengan persamaan 2X tambah Y kurang 4Z sama dengan 4. Nah, untuk soal yang A, tentukan semua titik potong P dengan garis X sama dengan T, Y sama dengan 2 tambah 3T, dan Z sama dengan T. Jadi persamaan garis di sini itu dalam bentuk parametrik, yaitu dalam parameter T, seperti itu. Nah, untuk jawabannya adalah kita substitusikan atau sulihkan X, Y, Z ini ke dalam persamaan ini. Nah, sehingga ini menjadi ya 2 kali X berarti 2 kali T ditambah dengan Y, berarti Y-nya adalah 2 tambah 3T, dikurang dengan 4Z, itu 4T. Ya, sama dengan 4. Nah, ini kalau kita selesaikan diperoleh T sama dengan 2. Nah, sekarang kita gunakan T sama dengan 2 itu ya ke dalam persamaan X, Y, Z ini. Nah, kita peroleh X sama dengan T, T-nya sama dengan 2, Y sama dengan 2 ditambah 3 kali 2, yaitu 8, dan Z sama dengan 2. Berarti garis ini berpotongan dengan bidang di satu buah titik. Nah, untuk yang B, tentukan semua titik potong bidang P dengan garis X sama dengan 1 tambah T, Y sama dengan 4 tambah 2T, Z sama dengan T. Dengan cara yang sama, ya, kita substitusikan X, Y, Z ini ke dalam persamaan bidang. Nah, ternyata diperoleh 6 sama dengan 4. Nah, berarti ini kan tidak betul. Ya. Sehingga tidak ada nilai T yang memenuhi persamaan ini. Dengan kata lain, garis tersebut sejajar dengan bidang. Untuk yang C, tentukan semua titik potong P dengan garis X sama dengan T, Y sama dengan 4 tambah 2T, dan Z sama dengan T. Nah, kalau kita substitusikan diperoleh 4 sama dengan 4. Artinya ini selalu dipenuhi untuk T berapapun. Ya. Maka kasusnya di sini adalah garis tersebut terletak pada bidang. Jadi solusi untuk yang C ini adalah semua titik-titik pada garis tersebut. Kita juga bisa menyatakan persamaan garis di R2 atau di R3 dalam bentuk vektor atau dalam bentuk persamaan parametrik. Nah, misalkan L adalah sebuah garis ya, yang terletak di R2 atau di R3 yang mengandung titik X0. Nah, di sini dicetak tebal ya, berarti titik tersebut adalah sebuah vektor ya, vektor X0. Dan garis L sejajar atau paralel dengan sebuah vektor V. Nah, sebagai contoh misalnya di sini ya, ini adalah garis. Ya, garis ini mengandung titik X0. Nah, garis tersebut sejajar atau paralel dengan vektor V ini. Nah, ini vektor V. Nah, tentukan persamaan garis tersebut ya dalam X0 dan V. Ya, maka persamaan garis yang melalui X0 dan paralel dengan V itu dinyatakan dalam bentuk persamaan vektor X sama dengan X0 tambah T kali V. Ya. T adalah sebuah skalar. Nah, jika garis tersebut melalui titik asal, yaitu vektor 0, 0, 0, ya, yaitu X0 sama dengan 0, maka persamaan garis yang melalui titik asal itu menjadi X sama dengan T kali V saja. Ya. Jadi ini adalah 0, 0, 0, seperti itu.
Nah, perhatikan contoh 17 berikut. Tentukan persamaan garis dalam notasi vektor dan persamaan garis dalam bentuk parametrik yang melalui titik asal dan paralel dengan vektor V yang komponennya min 2 dan 3. Nah, persamaan garis dalam bentuk vektor adalah X sama dengan T kali V. Ini persamaan garis yang melalui titik asal. Nah, misalkan vektor X itu komponennya X, Y. Maka X, Y sama dengan T dikali V. V-nya min 2,3. Sehingga persamaan garis tersebut dalam bentuk parametrik adalah X sama dengan min 2T dan Y sama dengan 3T. Contoh 18, tentukan persamaan vektor dan persamaan parametrik garis yang melalui titik P0 yaitu 1, 2, min 3 dan paralel dengan vektor V sama dengan 4, min 5, 1. Nah, sehingga persamaan garis tersebut dalam bentuk vektor karena melalui titik X0, ya, X0 adalah 1, 2, min 3, maka X sama dengan S0 tambah T kali V. Nah, karena ini di R3, maka vektor X-nya dengan 3 komponen X, Y, Z. Ya, berarti X, Y, Z sama dengan X0-nya adalah 1, 2, min 3, dan T kali V, berarti T kali 4, min 5, 1. Nah, sehingga dalam bentuk parametrik, persamaan garis tersebut adalah X sama dengan 1 ditambah 4T, Y sama dengan 2 dikurang 5T, dan Z sama dengan min 3 ditambah dengan T. Kita juga dapat menyatakan persamaan bidang di R3 dalam notasi vektor dan dalam notasi persamaan parametrik. Nah, misalkan W adalah bidang di R3 yang mengandung titik X0 dan paralel dengan vektor V1 dan V2. Nah, persamaan bidang yang melalui X0 dan paralel dengan V1 dan V2 adalah X sama dengan S0 tambah T1, V1 tambah T2, V2. Nah, jadi perhatikan bidang ini bidang W. Di bidang ini terdapat titik X0. Nah, bidang ini paralel ya, dengan bidang yang dibentuk oleh vektor V1 dan V2. Nah, tentukan persamaan bidang ini. Nah, persamaan bidang ini adalah X0 tambah T1, V1 tambah T2, V2. Kalau misalnya bidang W melalui titik asal, ya berarti X0-nya sama dengan 0, maka persamaan bidang tersebut menjadi T1, V1 tambah T2, V2. Ya, seperti ini. Nah, ini adalah persamaan bidang dalam notasi vektor. Perhatikan contoh 19 dan 20 berikut. Tentukan persamaan bidang ya, dalam notasi vektor dan persamaan parametrik bidang yang melalui titik asal dan paralel dengan vektor V sama dengan 5, min 3, 6, 1. Nah, persamaan bidang dalam notasi vektor ya, yang sejajar dengan V itu adalah X sama dengan T kali V. Ya. Karena di sini vektor V-nya cuma 1 ya, maka T kali V saja. Nah, karena ini di R4, nah, maka vektor X itu kita nyatakan 4 komponen, W, X, Y, Z. Maka W, X, Y, Z adalah T dikali 5, min 3, 6, 1. Nah, sehingga persamaan parametrik bidang adalah W sama dengan 5T, X sama dengan min 3T, Y sama dengan 6T, dan Z sama dengan T. Nah, untuk contoh 20, tentukan persamaan bidang dan notasi vektor dan persamaan parametrik bidang yang melalui titik X0, ya, 2, min 1, 0, 3, dan paralel dengan vektor V1, 1, 5, 2, min 4, dan V2, 0, 7, min 8, 6. Nah, persamaan bidang yang melalui titik X0 dan sejajar dengan vektor V1, V2 adalah X sama dengan S0 tambah T1, V1 tambah T2, V2. Nah, misalkan vektor X tersebut, karena ini di R4, adalah W, X, Y, Z. Maka W, X, Y, Z sama dengan, ya, X0-nya adalah 2, min 1, 0, 3, ditambah T1 kali V1, 1, 5, 2, min 4, tambah T2, 0, 7, min 8, 6. Nah, ini adalah persamaan bidang dalam notasi vektor. Sementara persamaan bidang dalam notasi parametrik adalah, berarti W sama dengan 2, ditambah T1, ya, ditambah 0, ya, berarti 2 tambah T1. Sedangkan X sama dengan, ya, min 1 ditambah 5 T1, ya, ditambah 7 T2. Ya, sedangkan Y sama dengan, ya, berarti di sini 0, ya, 2 T1, ya, dikurang 8 T2. Dan Z sama dengan, ya, 3 dikurang 4T1 ditambah 6T2. Demikianlah materi vektor bagian kedua ini. Nah, sebagai latihan, kerjakan soal-soal yang diambil dari soal ujian tengah semester. Nah, ini ada berapa soal di sini ya? Ada 4 ya. Diketahui 3 buah vektor U, 2, min 6, 2, V, 0, 4, min 2, dan W, 2, 2, min 4. Nah, perlihatkan apakah U, V, dan W merupakan himpunan ortogonal.
Nah, ingat lagi apa definisi himpunan ortogonal. Tentukan panjang vektor proyeksi ortogonal U pada vektor W. Nomor 2 diberikan 4 buah titik di ruang yaitu A ya, 0, 1, 1, B, 1, 1, 2, C, 2, 2, 1, P, 3, 3, 3. Nah, tentukan persamaan bidang yang melewati titik A, B, dan C dalam bentuk vektor. Untuk yang B, pertanyaannya sama dengan A, tapi dengan menggunakan normal bidang. Untuk yang C, hitunglah jarak titik P ke bidang tersebut. Ya. Yang D, hitunglah luas segitiga ABC. Untuk nomor 3, ya, diberikan buah persamaan bidang sebagai berikut. 3x kurang 4y tambah 2z sama dengan 1. X kurang 2y tambah 2z sama 1. Periksa apakah dua bidang tersebut paralel atau berpotongan. Nah, berikan alasannya. Nah, jika bidang tersebut berpotongan, tentukan persamaan garis yang merupakan perpotongannya. Jika paralel, tentukan jaraknya. Nomor 4 mirip dengan ini, ya, cuma persamaannya beda. Ya. Nomor 5, nah, perhatikan gambar berikut. Ya, W1 adalah proyeksi vektor U, ya, 2, 1, 1, 2, pada vektor A, 4, min 4, 2, min 2. W2 adalah vektor yang ortogonal dengan vektor A. Nah, jika vektor U dinyatakan sebagai W1 tambah W2, tentukan W1 dan W2. Dan terakhir, tentukan normal dari bidang yang melewati 3 titik P904, Q-143, dan R06-2. Kemudian tentukan persamaan bidangnya. Nah, demikianlah materi video bagian kedua kali ini. Silakan dibaca lagi slide-nya dan diulang lagi menonton videonya sampai Anda mengerti. Ya. Dan kerjakan latihan-latihan soal ini. Nah, saya ucapkan selamat belajar. Terima kasih.